Kita akan sampaikan satu informasi menarik begitu. Ini menjadi salah satu trigger juga indeks kemarin masih bertahan di zona positif ya terkait dengan rilis data neraca perdagangan Indonesia yang surplus di bulan Januari. Mas, kita akan sampaikan dulu. Ya, pemirsa, neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari 2021 kembali mencetak surplus. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa surplus neraca perdagangan sebesar 1,96 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari 2021 kembali mencetak surplus. Nilai surplus perdagangan di awal tahun 2021 ini sebesar 1,96 miliar dolar Amerika. Surplus neraca perdagangan didorong oleh nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor, di mana nilai ekspor tercatat sebesar 15,3 miliar dolar Amerika dan nilai impor 13,34 miliar dolar Amerika. Sebelumnya neraca perdagangan di bulan Desember tahun 2020 juga tercatat surplus 2,1 miliar dolar Amerika. Adapun kinerja ekspor maupun impor Indonesia di bulan Januari masih mengalami penurunan dibandingkan Desember 2020. Nilai ekspor Januari 2021 mencapai 15,3 miliar dolar Amerika atau turun sekitar 7,48% dibandingkan Desember 2020. Sedangkan nilai impor Januari 2021 mencapai 13,34 miliar dolar Amerika, turun 7,59% dibandingkan bulan Desember 2020. Meski demikian, Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto menjelaskan, surplus neraca perdagangan pada Januari 2021 ini menunjukkan kinerja neraca perdagangan di bulan tersebut lebih baik dibandingkan bulan Januari tahun sebelumnya. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 1,96 miliar US dollar. Posisi ini jauh lebih bagus kalau kita bandingkan misalnya dengan posisi neraca perdagangan pada bulan Januari tahun 2020 yang pada waktu itu mengalami defisit 640 juta US dollar, atau juga pada bulan Januari tahun 2019 yang pada waktu itu mengalami defisit sebesar 980 juta US dollar. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit dengan negara China 1,09 miliar dolar, Australia defisit 243,6 juta dolar, dan dengan Korea Selatan defisit 192,3 juta dolar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Wisnu Prambodiwibowo. Ya, Mas Wisnu, tadi sudah disampaikan yang menjadi salah satu trigger begitu memberikan angin segar lagi bahwa perdagangan Indonesia di bulan Januari mengalami surplus. Apakah memang ini menjadi salah satu data yang sudah dinantikan atau sebenarnya sudah terprice in dengan pergerakan market sebelumnya? Ya, sebenarnya salah satu data yang memang sebenarnya sudah diprediksi ya, karena konsensusnya itu kan sebenarnya surplus kurang lebih 1,8 miliar US dollar, kemarin di atas ekspektasi 1,9. Yes. Dan sebenarnya surplus yang terjadi pada Januari kemarin itu memberikan rekor terbaru ya, artinya 9 bulan berturut-turut itu surplus dari sisi neraca perdagangannya. Baik. Yang mana ini memberikan angin segar untuk rupiahnya. Kalau kita amatin kemarin itu rupiah juga menguat ya. Bahkan kami cermatin itu sudah di sudah di bawah 14.000 per US dollarnya, artinya kemarin udah 13.000 sekian gitu ya. Jadi itu menjadi penguatan rupiah yang cukup tinggi untuk yang akhirnya mendorong market regional, market ISG-nya itu tadi atau pasar modalnya jadi naik lebih tinggi lagi. Baik, kalau kita lihat memang nilai ekspor Indonesia masih terus mengalami penguatan ya, dalam artian tumbuh positif meskipun kita tahu impor ini sebenarnya bisa dijadikan salah satu barometer juga karena adanya kebutuhan bahan baku ya, barang dasar begitu untuk pembuatan proses produksi di Indonesia. Tapi bagaimana menyikapi kondisi seperti ini? Apakah akan menjadi satu titik keseimbangan baru begitu, dalam artian memang kita sedang meningkatkan ekspor sementara di dalam negerinya sebenarnya masih tanda tanya begitu. Apakah ini masih cukup sehat untuk pertumbuhan domestik apabila impor bahan bakunya juga melemah? Berarti kan adanya demand yang turun, daya beli masyarakat yang juga masih rendah begitu, Mas? Ya, saya kira itu kombinasi ya. Memang untuk kondisi normal memang kita impor cukup banyak ya, cukup istilahnya dominan lah dibandingkan ekspornya gitu ya. Namun selama pandemi seiring dengan menurunnya demand, akhirnya pelaku usaha juga menurunkan permintaan untuk dilakukan impor juga. Namun sebenarnya yang perlu kita cermatin lebih detail itu sebenarnya
apakah penurunan impor ini karena ada substitusi dari yang industri dalam domestiknya itu sendiri, sehingga impornya jadi lebih turun. Nah, itu sebenarnya perlu kita telah lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang menarik ketika nanti pandemi selesai, apakah neraca perdagangan yang surplus ini akan terus berjalan atau terus bertahan gitu ya. Jika terus bertahan, saya kira ini berarti artinya secara fundamentali Indonesia jauh lebih strong gitu ya pasca pandemi COVID-19 ini gitu ya. Betul. Yang perlu dicermati memang dari sisi nilai ekspor Indonesia-nya, khususnya man to man, begitu dalam artian Januari kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, ada penurunan sih memang ini, Mas Wisnu, begitu. Apakah memang ini menjadi cerminan juga bahwa kondisi global market tujuan ekspor Indonesia pun masih terdampak dengan adanya pandemi COVID-19? Kita tahu kalau kita lihat dari sisi ekspor Januari berbanding dengan Desember kemarin masih minus 7,48%. Sementara kita lihat impornya pun sama, minus 7,59% Januari tahun ini dibandingkan dengan Desember tahun lalu yang 14,4 miliar, sementara Januari ini hanya tercatat 13,34 miliar dolar Amerika. Nah, ini dia, bagaimana begitu? Apakah ini masih dalam posisi struggle sebenarnya pemerintah begitu untuk meningkatkan kinerja ekspor sambil tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, kami melihat memang tekanan eksternal itu masih tinggi ya, terutama impact dari beberapa negara yang melakukan lockdown gitu ya untuk mempersempit pelebaran dari COVID-19 itu sendiri gitu ya. Baik. Makanya tidak heran di Eropa itu kan mereka cukup ketat untuk melakukan pengetatan ya untuk menekan penyebaran COVID-19. Impact positifnya adalah angka COVID-nya turun, case rate-nya perharinya, dan begitu juga dengan Amerika gitu ya. Yes. Nah, di saat yang bersamaan tentu aktivitas ekonomi akan terganggu gitu ya. Nah di situ kalau kami melihat memang wajar gitu ya kalau di Januari itu ekspornya juga ikut turun karena memang di globalnya juga masih struggle terkait dengan adanya wilayah-wilayah tertentu yang melakukan pengetatan gitu ya. Oke, kita tahu di sisi lain pemerintah juga menambah ini dana penanganan COVID-19 gitu ya dari pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana begitu? Apakah dana-dana ataupun anggaran yang sudah dialokasikan ini akan lebih efektif lagi di tahun 2021? Sementara juga masih banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana apakah sudah tepat sasaran begitu dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sendiri? Ya, saya kira itu memang yang jadi PR gitu ya, Mas. Artinya dana pengalokasian itu apakah tepat sasaran atau tidak? Yeah. Kalau kita melihat yang baru-baru ini misalkan ada subsidi untuk kereta api ya. Subsidi itu kalau tidak salah 3,4 triliun, ini lebih tinggi dibandingkan 2020 yang 2,6 triliun untuk subsidi untuk untuk kelas ekonominya mereka. Betul. Untuk kelas ekonomi untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian yang kemarin ada stimulus juga untuk PNBN otomotif ya, kendaraan roda 4 gitu ya. Betul. Cuman kalau kita melihat itu sifatnya stimulus karena posisinya daya beli masyarakat menurut pengamatan saya itu masih lemah gitu ya. Karena memang kemarin terbukti atau tercermin juga dari Gini ratio kita yang semakin melebar gitu. Artinya antara kesenjangan yang kaya dan miskin selama pandemi ini meningkat gitu. Semakin naik ya. Ya, makin naik. Itu jadi ya istilahnya PR lebih lah untuk pemerintah gitu. Yes, masih banyak memang pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu. Tapi yang menurut saya ini pendapat pribadi saya begitu. Apakah ini redundancy tidak Mas dengan adanya insentif sudah diberikan kepada sektor otomotif, kemudian transportasi juga dilakukan. Sementara di satu sisi kita masih menerapkan PPKM yang membatasi pergerakan orang begitu untuk melakukan pepergian keluar rumah, keluar kota begitu dengan protokol kesehatan yang juga ketat kan. Nah, ini apakah akan tertahan sedikit begitu adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah? Ya, saya kira itu akan cukup kombinasi ya yang pada akhirnya masyarakat itu berani untuk spending lebih atau tidak gitu ya. Untuk kelas menengah ke atas itu mereka lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang yang lebih banyak. Misalkan ambil contoh untuk di otomotif ya. Mereka akan tentu melihat dulu, wah daripada saya mengeluarkan uang 100 juta, yang 100 juta. Jadi ini kan kondisinya masih belum pasti ya. Mending saya pegang cash dulu aja gitu, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau saya melihat
masyarakat masih cenderung berhati-hati untuk melakukan pengeluaran atau spending money-nya, Yes. terutama di uncertainty yang selama ini masih terjadi, dan kita Baik, predik juga di kuartal 1 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita masih minus gitu ya, masih ada kontraksi gitu ya. Oke, sektor apa yang menarik dicermati dan juga emiten-emiten apa saja yang mungkin Anda rekomendasikan, kita akan bahas di segmen berikutnya. Mas Wisnu, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.